wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita lanjutkan masih madahir wa muwalatin kufar, bentuk-bentuk berwala kepada orang-orang kafir. Poin ke-9. Tafadhal Ustaz. Bismillah. Wa qala ma'alif tasir wa min madahir muwalatil kufari at-tasammi bi asma'ihim bihaythu yusammuna abna'ahum wa banatahum wa banatihim yasma'in ajnabiyatin wa yatrukuna asma'a abaihim wa ummahatihim wa ajdadihim wa jiddatihim wal asma'ul ma'rufah wal asma'ul ma'rufata fi mujtama'ihim. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairul asma'i Abdullah wa Abdurrahman wa bisababi taghyiril asma'i faqad wujida jailun yahmilu asma'an gharibah. Jazakallahu khairan. Mimma yusabbibul infisala baina hadzal jayli wal ajyal as-sabiqah wa yaqta'ul ta'arufa bainal usari allati kanat tu'rafu bi asma'iha al-khassa. Al-ashir wa min madahiri muwalatil kufari al-istighfaru lahum wattarhamu alaihim wattarahhumu alaihim. Waqad haramallahu dhalika bi qawlihi ta'ala ma kana lin-nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. At-Taubah. Lianna hadha yatadammanu hubbahum wa tashiha ma hum alayhi. Naam, barakallahu fiik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ba'du. Min madahiri muwalatil kufar, diantara sikap berwala, yaitu mencintai orang-orang kafir, yaitu poin ke-9. Poin ke-8 kemarin yaitu suka memuji mereka orang-orang kafir, menyanjung-nyanjung, membanggakan kemajuan mereka, dan tanpa melihat kerusakan akidah yang ada pada mereka dan kerusakan perlakuan agama mereka. Ini hal yang termasuk suka memuji-muji orang kafir, ini hal yang terlarang dan termasuk berwala, yaitu mencintai orang kafir. Yang ke-9, wa min madahiri muwalatil kufari at-tasammi bi asma'ihim. Di antara berwala kepada orang-orang kafir yaitu at-tasammi bi asma'ihim, memberi nama dengan nama-nama orang-orang kafir. Namanya misalnya Michael, John, apalagi Jack, Roger, Marriott. Ini semua nama-nama orang kafir yang tidak sepantasnya bagi seorang muslim menamakan anaknya dengan nama-nama orang kafir.
bihaitsu yusammuna abna'ahum wa banatihim bi asma'in ajnabiyah, yaitu memberikan nama anak-anak mereka, putra-putrinya diberi nama dengan nama-nama asing. Jonas atau Yohanes, apalagi itu Mike. Pokoknya nama-nama yang ini semua nama-nama asing yang bukan dari nama-nama Islam atau nama-nama budaya negerinya. Budaya negerinya pun hendaknya ya yang mengandung makna-makna baik dan tidak mengandung. Yang terbaik adalah memberi nama dengan nama-nama Islami. Maka dikatakan di sini oleh al-muallif hafizahullah taala, wa yatrukuna asma'a abaihim wa ummahatihim wa ajdadihim wa jaddatihim. Nah, ini kadang mereka meninggalkan nama-nama bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka itu tidak dipakai. Maka kita mendapati biasanya di kalangan bangsa Arab yang paling banyak itu nama cucu itu dari nama kakek. Nama cucu dari nama kakek. Misalnya namanya Ahmad bin Saleh bin Ahmad. Jadi Ahmad ini adalah nama kakeknya. Bapaknya namanya Saleh. Ini kalau disambung kadang-kadang Ahmad bin Saleh bin Ahmad bin Saleh bin Ahmad bin Saleh. Sampai pernah di satu masa di Bani Abbasiyah kalau tidak salah, pemberian nama seperti ini di satu masa tertentu. Pemberian nama seperti ini dibatasi, nggak boleh terus. Kenapa? Karena kesulitan pendataan. Tapi ini hal yang bukan terlarang. Bahkan ada yang nama mereka adalah nama orang tuanya. Nama orang tuanya dijadikan sebagai nama anaknya. Atau minimal kadang-kadang tidak menggunakan nama kakeknya atau nama bapaknya. Sehingga kita ini kebanyakan di negeri kita ya, kayak saya, nama saya panjang itu, kalau saya tulis di buku saya itu panjang sekali. Ketika saya gabungkan dengan nama bapak saya, dengan nama kakek saya. Kalau orang Arab biasanya kan nama tiga. Nama tiga itu nama dia, nama bapak, nama kakek. Ahmad bin Muhammad bin Hamid. Nah, ini tiga. Ahmad, Muhammad, Hamid. Karena itu adalah hakikatnya nama dia, nama bapaknya, nama kakeknya. Kalau nama saya gunakan nama ini panjang sekali. Muhammad Nugroho Iman Prakoso. Ini baru nama saya. Sampai saya dulu kalau sering diledek di sekolah itu, ini nama satu kampung di bawah semua. Kalau saya cantumkan nama bapak saya bin Muhammad Tajirul Muru, cantumkan nama kakek saya bin Muhammad Jahri, alhamdulillah itu nama kakek sudah mulai cuma 2 kata. Nama atasnya lagi Abdul Bari, masih 1-2 kata, tapi rangkaian dari 1 kata. Ini kalau buat nulis identitas ini nggak cukup lembaran kertas baris pertama. Padahal pembuatan surat dokumen seperti paspor itu selalu menyertakan tiga nama, sehingga akhirnya nama orang tua nggak kesangkut, nggak kesaut. Karena nama saya sendiri sudah panjang. Allah karim. Tapi itu bukan terlarang. Yang terlarang tadi menggunakan nama-nama barat yang mereka kemudian membanggakannya, sehingga namanya itu malu kalau dipanggil namanya Isabella atau siapa lagi, Robinson, nanti Batman, Steve. Nah, ini penamaan dengan nama-nama orang-orang yang bukan dari kalangan kita. Wal asma'al ma'rufata fi mujtama'ihim, sehingga dia tidak lagi memakai nama-nama yang sudah dikenal di masyarakatnya. Kalau di kita kan masih maklum itu Joko, Slamet, Bejo. Itu nama-namanya artinya bagus. Slamet itu artinya mengharapkan keselamatan. Bejo supaya Bejo terus untung terus. Joko ini Joko terus, istrinya 4 tetap Joko. Ini
ini penamaan-penamaan yang artinya masih di masyarakat kita di Jawa. Kalau dia mungkin di Sumatera atau di Sulawesi mungkin punya nama-nama masyarakat mereka. Jadi nama-nama yang baik. Seperti nama Untung, itu nama Mufli itu asalnya namanya Untung itu. Karena dulu dokter yang lahirkan itu dokter Untung, diganti namanya Muflih. Muflih itu kan beruntung. Muflih itu beruntung, asalnya dari kata itu. Tapi masih khairul muflihin, jadi sebaik-baik orang yang beruntung. Nah, penamaan yang semacam ini masih lebih baik, itu masih tradisi. Muhammad khairul muflihin, khairul faizin, ahsanul faizin misalnya. Ini nama-nama ikhlas, ini nama-nama bagus sih, nama-nama Islami yang kadang, tapi ada yang semangat untuk memberi nama seperti itu, tapi karena nggak tahu kaidah bahasa Arab dan sayangnya nggak mau cross-check, tanya dulu. Namanya Nabasir, Nabasir, dicari dalam bahasa Arab nggak ketemu Nabasir. Kamu dapat nama dari mana Nabasir? Bapakmu ini. Tanyain bapaknya, Pak, nama saya Nabasir dari mana? Oh, dari Al-Quran. Di mana, Pak? Ta'maluna basiro. Ini menggabungkan ujung kata terakhir yang pertama dengan kata pertama, huruf pertama atau suku kata pertama dari kata kedua, sehingga ta'maluna basira dipotong nabasir. Allahu Akbar. Ini pernah katanya dulu di pondok diceritain kayak gini. Namanya siapa Nabasir? Ada juga yang namanya, karena dia ambil dari Al-Quran, tapi namanya Nasoro. Allahu Akbar. Semacam ini sebenarnya bermaksud memberi nama dari Al-Quran, tapi hendaknya ketika kita tidak tahu maknanya, kita tanyakan kepada yang ngerti supaya enggak, ini mau dibawa nanti dicatat di catatan sipil, di akte lahir, di KTP, kemudian memberikan nama kepada anak, nama salah, anaknya itu depresi di sekolahan. Lah iya, dia masuk pondok belajar bahasa Arab baru tahu artinya apa Nasoro. Allahu Akbar. Masih mending Ansori, itu kan masih Ansori, orang-orang dari kapal Ansor gitu. Tapi ini mau maksudnya mau seperti itu mungkin, tapi dapatnya di dalam Quran kok kedapatannya Nasor, dikiranya Nasor itu Ansori. Allahu Akbar, Allahul Musta'an. Maka hendaknya kita selalu berhati-hati sebelum memberi nama, terutama nama anak kita. Jangan hanya dari indah lafadznya, tapi kita mengabaikan maknanya. Ada namanya Teresa. Nah, ini nama-nama yang Masya Allah kasihan, bagus ucapannya, tapi kan itu bukan nama yang Islami, bukan nama yang Islami. Harusnya nama-nama yang Islami. Kadang pula ada yang menamakannya asalnya dari bahasa Arab tapi diplesetkan jadinya Robert. Robert itu asal bahasa Arab, ini apa bahasa Arabnya? Robit. Iya betul Robit, tapi ketika dia jadikan plesetkan Robert, jadi bukan nama Arab lagi. Robit itu ya artinya mengikat gitu. Robitoh, seperti kan Robitoh dari Robit yang mengikat, ikatan. Nah itu bentuk-bentuk pemberian nama. Kind of ini nama kayak orang Rusia, padahal dia ngambil dari kata kanif. Dari katanya kanif, tapi kemudian dia plesetkan jadi kanef atau kanef. Hal ini justru malah merusak makna yang sebenarnya punya makna yang baik. Kanif itu yang melindungi, atau yang kanif yang terlindungi, yang terjaga. Wallahu ta'ala alam. Maka qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau telah bersabda, khairul asma Abdullah wa Abdurrahman. Sebaik-baik nama itu adalah Abdullah dan Abdurrahman. Abdullah dan Abdurrahman, sehingga kita banyak mendapati anak-anak para ulama, dan nama para ulama itu adalah namanya Abdullah. Seperti juga nama putra-putra sahabat Nabi itu juga banyak Abdullah. Penggunaan nama Abdullah sudah berlaku sebelum Nabi SAW diangkat sebagai Nabi, bahkan sebelum beliau lahir. Karena nama bapak beliau sendiri adalah Abdullah, dan nama Abu Bakar sendiri juga Abdullah. Abu Bakar adalah Abdullah bin Utsman.
Abdullah Utsman bin Abdillah bin Abi Quhafah, bapaknya namanya Utsman Abi Quhafah, Abu Quhafah, karena ada saudara Abu Bakar yang namanya Quhafah. Abdullah bin Utsman, julukannya Abu Quhafah. Utsman ini julukannya Abu Quhafah. Nah, kemudian disebut dengan Abu Bakar. Itu sejarahnya tidak tahu, tapi itu kemudian menjadi penama yang masyhur, sehingga nama Abdullahnya sudah tidak lagi, karena mereka memang bangsa Arab suka menggunakan nama gelar atau nama kunyah, misalnya kunyah, yaitu nama gelar. Seperti Abu Bakar As-Siddiq itu adalah sifat yang melekat pada diri beliau karena ketulusan beliau di dalam beragama, membenarkan setiap apa yang disampaikan oleh Nabi, yaitu As-Siddiq, orang yang sangat percaya terhadap yang datangnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dikatakan Siddiq. Itu Abu Bakar As-Siddiq, namanya Abdullah bin Utsman. Dan banyak lagi Abdullah. Nama Abdullah di kalangan para sahabat itu banyak. Abdullah bin Utsman, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah siapa lagi? Itu banyak. Jadi penamaan Abdullah itu sudah dikenal sebelum Islam. Dan nama ayah Nabi sendiri namanya Abdullah, sehingga maknanya bahwa orang Arab itu bukan tidak mengenal Allah. Kesyirikan mereka ketika mereka menyembah Allah dan menyembah selain Allah Azza wa Jalla, itu kesyirikannya terletak di situ. Nah, ini termasuk khairul asma, penamaan yang baik itu Abdullah. Wa Abdurrahman, dan juga nama kedua Abdurrahman, seperti Abdurrahman bin Auf, ini termasuk sahabat Nabi yang punya nama dengan Abdurrahman bin Auf. Putranya Abu Bakar namanya Abdurrahman bin Abi Bakar, Abdurrahman bin Abi Bakar. Dan banyak lagi nama-nama Abdurrahman yang kemudian muncul karena ini nama yang bagus. Ada juga riwayat, tetapi riwayat ini ternyata dhaif, yaitu khairul asma ma'ubbida atau mahumida, itu dhaif. Tapi yang sahihnya ma'ubida, itu maksudnya yang menggunakan kata abdun, Abdullah, Abdul Razzaq, Abdul Rahman, Abdul Fattah, Abdul. Nah, ini nama-nama ini baik, menggunakan asmaul husna tapi diletakkan di depannya dengan kata abdun, untuk mengisyaratkan bahwa dia adalah hamba Allah yang maha Razzaq, maha memberi rezeki, Abdul Hamid, zat hamba dari zat yang maha terpuji, dan seterusnya, untuk mengisyaratkan dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti Abdullah, Abdurrahman ini juga ma'ubbida, yaitu yang di situ menunjukkan arti penghambaan diri anak itu. Kemudian wa bisababi taghyiril asma, karena adanya perubahan penamaan, yaitu orang menggunakan nama anaknya, memberi nama anaknya dengan nama-nama barat. Qad wujida jailun yahmilu asma'an gharibah, sehingga ada generasi di mana nama-namanya itu asing semua. Namanya asing semua, namanya dia, nama bapaknya, nama kakeknya asing, padahal dia muslim. Tapi namanya asing. Dan ini ada banyak, sampai susah menghafalnya karena bukan dari nama-nama Islam ataupun nama-nama daerah, sehingga memberikan contoh pun kadang susah. Cleopatra, Bonaparte, atau apalagi yang itu semua yang tidak ada dalam kita. Sehingga kadang-kadang sang anak itu ketika dia belajar agama, dia kadang merasa minder, nama saya kok jelek. Orang kadang pakai namanya yang nama-nama Jawa saja, kalau sudah kadang mengenal belajar agama mendalam, kadang-kadang malu bawa nama kecilnya, sehingga kadang tidak salah, sehingga dia kadang-kadang memberi kunyah dengan nama dirinya, nama-nama Islam, dan itu dibolehkan saja. Sebagaimana juga banyak para sahabat yang nama mereka seperti Abu Bakar sudah nggak dikenal, Abu Hurairah namanya juga sudah nggak dikenal. Nama Abu Hurairah siapa? Abdurrahman, kalau nggak salah Abdurrahman namanya.
Dan orang kenalnya Abu Hurairah dan tidak kenal nama aslinya. Ini diantara, sehingga ada satu generasi sehingga sampai mereka nama-namanya semua itu dari nama-nama barat. Atau satu daerah tertentu, biasanya di luar Jawa itu ada daerah tertentu, di Sumatera biasanya nama mereka, nama-namanya bukan nama-nama Islam semua. Hendrik, padahal Muslim namanya Hendrik. Ada lagi apa? Banyaklah nama seperti itu. Mimma yusabbibul infisal baina hadzal jil wal ajyal as-sabiqah, sehingga ini memutus antara satu generasi ini dengan generasi pendahulunya. Sehingga Hendrik bin Abdillah, karena bapaknya Abdullah, tapi dia diberi nama Hendrik, sehingga Hendrik bin Abdillah, kan kaku itu. Ini ada wayak ta'aruf bainal usar allati kanat tu'rafu bi asma'iyya al-khassah, dan ini juga penamaan-penamaan asing seperti ini bisa menyebabkan terputusnya pengenalan antara satu generasi dengan generasi lainnya yang biasanya dikenali. Satu masyarakat kadang dikenali seperti misalnya kalau di Batak itu ada penamaan marga, fam, Hasibuan, apalagi itu Tanjung, terus apa, pokoknya ada nama fam yang sehingga dikenali, kamu namanya siapa bin siapa bin siapa, oh kamu keluarga ini fulan fulan fulan. Kalau di Arab itu dikenal gampang, seperti ada Tamimi, ada Atros, ada Songkar, ada kan Mark Songkar, itu juga Mark Songkar ini juga ini sudah lari, ini Mark ini sudah bukan nama Islami, tapi ketika disebutkan ke famnya Songkar, ini nggak temu gitu. Seperti tadi Hendrik bin Abdillah, Songkar, Mark bin Songkar, semacam itu. Dan ini bukan tercela, tapi ini hal yang termasuk hal yang jelek, yang bahkan dikatakan bagian dari memutus hubungan antara satu. Kalau kita ketahui dia bin Songkar, maka tahu oh keluarganya. Masih mending dia menyebut Songkar ataupun Tamimi ataupun marga-marga lainnya yang di Jawa hampir nggak ada, tapi di Arab ada. Dan itu suatu hal yang sangat mudah untuk mengenali saudara. Siapa saudaranya ini pun nanti satu generasi pun ini satu fam pun punya fam, punya apa namanya golongan masing-masing lagi, punya anak turunan masing lagi. Di dalam bangsa Arab itu ada Jamaharatu Ansabil Arab, satu kitab tebal berjilid, itu hanya menceritakan Jamaharatu Ansabil Arab, nasab-nasab bangsa Arab, dari Muzani, Murrah, Hudzail, Mudhar, banyak sekali, ribuan. Dan itu menunjukkan mereka itu masih menjaga keikatan nasab mereka dengan nenek moyang mereka. Sehingga Imam Syafi'i kan kalau ditelusuri naik ketemu dengan kakeknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di kakek yang keberapa. Sehingga Nabi itu dengan ibunya Nabi dengan bapaknya Nabi itu ketemu di nasab keberapa. Karena mereka masih menghafal nasabnya. Tapi ketika penamaan sudah Islam, secara Islami seperti ditinggalkan, sehingga orang sudah tidak mengenal lagi. Kadang-kadang tahu itu saudara setelah sekian lama, ketika ketemu dengan keluarga yang lain, oh lah kamu kok anaknya si fulan, padahal dia sudah bertetangga lama. Ada yang seperti itu karena kehilangan asal usul nama seperti itu. Ini bentuk walak kepada orang-orang kafir, yaitu kalau memberi nama dengan anaknya dengan nama-nama orang kafir. Kadang ada pula, ini khususnya artis, namanya itu sudah bagus, tapi karena artis ini kalau nama bagus, namanya siapa? Siti Maryam, wah nggak enak ini, ganti Mary, karena supaya ngetop. Ini juga jelek. Hal termasuk ya ini merubah nama yang sudah baik diganti dengan nama-nama yang jelek. Namanya Siti Maryam diganti karena jadi artis Mary, Allahu Akbar, atau Maria. Ini menjadi sesuatu yang tidak bagus. Kemudian yang ke-10, poin ke-10, wa min madhahiri muwalatil kufari al-istighfaru lahum wa tarahhumu alaihim. Di antara sikap atau bentuk berwala, mencintai orang kafir, yaitu memohonkan ampunan untuk mereka dan memohonkan rahmat untuk mereka. Al-istighfaru lahum itu memohonkan ampunan untuk mereka. Itu tidak boleh.
Yang boleh bagi kita mendoakan orang-orang kafir yang ada harapan masuk Islam, itu didoakan mohonkan hidayah. Ya Allah, Allahumma hdihim, ya Allah berilah hidayah mereka. Itu boleh. Allahumma hdihim. Maka Nabi SAW ketika membuat surat kepada orang-orang non-muslim dari raja-raja non-muslim, itu tulisannya salamun ala man ittaba'a al-huda. Semoga keselamatan tercurahkan atas orang-orang yang mau mengikuti al-huda, yaitu petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka memohonkan hidayah itu boleh, tapi memohonkan ampunan tidak boleh. Mohonkan ampunan tidak boleh. Adapun permohonan ampunan Nabi Ibrahim kepada ayahnya adalah bentuk penepatan janji yang sudah diucapkan oleh Nabi Ibrahim untuk ayahnya. Sungguh aku akan memohonkan ampunan dosa untukmu kepada Rabbku. Falamma tabayyana annahu minal kafirin, ketika sudah jelas bahwa ayahnya termasuk orang-orang yang kufur, ingkar, maka Nabi Ibrahim mengatakan inni bari'un mimma ta'budunani, aku berlepas diri dari Tuhan-Tuhan yang kalian sembah. Maka Nabi Ibrahim berhenti mendoakan ayahnya, memohonkan ampunan ayahnya. Ini adalah sikap seorang muslim, meskipun itu ayahnya, meskipun itu kerabatnya. Ketika dia sudah menyatakan diri kufur, seperti Nabi SAW kepada pamannya Abu Talib, beliau meminta kepada Abu Talib untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi menolak dan akhirnya meninggal di atas agama kakeknya Abdul Muttalib. Maka Nabi SAW tidak mendoakan selain memohonkan syafaat, meringankan, memohonkan keringanan. Dan keringanan ini, syafaat ini karena jasa-jasa Abu Thalib kepada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga paman beliau Al-Abbas bin Abdul Muttalib mengatakan, kenapa engkau tidak? Sungguh karena dia punya jasa besar kepadamu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau bukan karena aku, tentu dia sudah ada di kerah neraka, di neraka yang paling bawah. Namun karena jasa-jasanya kepada Nabi dan karena syafaat Nabi SAW untuk pamannya, maka pamannya dapat keringanan siksa. Tapi meskipun dia adalah orang yang paling ringan siksanya, tapi tetap penghuni neraka yang kekal, yang menyebabkan otaknya mendidih, padahal hanya telapak kakinya yang ditempeli bara api neraka. Diibaratkan diriwayatkan dari riwayat lain sebutkan bahwa Abu Thalib ini nerakanya paling pinggir di permukaan. Tapi kata Abu Bakar, kata Abu Thalib mengatakan bahwa tidak ada orang yang lebih besar, lebih berat siksanya melebihi dari diriku. Padahal dia ahwanu ahlin nari azaban. Dia adalah orang yang paling ringan siksanya. Ya Allah, bagaimana dengan yang masuk ke dalamnya, dan bagaimana dengan orang-orang munafik yang dia ada di paling dasar neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Semua orang-orang munafik dia di neraka yang paling bawah. Wal-iyadu billah. Padahal dalamnya neraka 70 tahun perjalanan batu jatuh. Itu dalamnya neraka berapa juta kilometer, berapa miliar kilometer. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Oleh karena itu, waqad harramallahu dzalika, Allah telah mengharamkan, yaitu permohonan ampunan dan permohonan kasih sayang ataupun rahmat bagi orang-orang kafir, meskipun mereka kaum kerabat. Dengan firman-Nya biqaulihi ta'ala, ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak patut bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan untuk kaum musyrikin, orang-orang yang berbuat syirik, meskipun mereka itu kaum kerabat terdekatnya, setelah jelas baginya keterangan yakni agama ini. Lahum, setelah sampai keterangan ini kepada mereka, min ba'di ma tabayyana lahum, yakni keterangan tentang Islam, tentang tauhid sudah sampai kepada mereka, sudah diajak masuk Islam, kok dia sudah kita tahu, beritahu kok dia tidak mau mengikuti Islam. Maka tidak ada lagi
atau keringanan untuk memintakan ampunan. Ba'da ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas bagi orang-orang mukmin ini bahwa mereka orang-orang musyrikin ini ashabul jahim, yaitu mati di dalam kesyirikan dan tidak menerima Islam atau menolak bertaubat kepada Allah, menolak masuk Islam, maka tidak boleh bagi orang-orang mukmin, baik itu nabi, bahkan nabi pun tidak diizinkan untuk beristighfar, memohonkan ampunan bagi mereka. Termasuk hal yang kaprah di zaman kita ketika menyebut orang yang meninggal dari kalangan non-muslim dengan sebutan almarhum. Apa arti almarhum? Yaitu yang dirahmati atau yang diharapkan mendapatkan rahmat. Malah penggunaan yang lebih tepatnya adalah rahimahullah. Rahimahullah. Kadang-kadang telah meninggal Peter siapa, almarhum, atau bahkan ada yang parah lagi, rahimahullah. Na'udzubillah min dzalik. Ini tidak boleh, ini haram. Dan kadang-kadang itu diucapkan karena satu dalam rangka bertoleransi dalam beragama, sehingga menyebut mereka juga dengan sebutan almarhum, dan itu tidak dibenarkan oleh syariat, oleh agama, karena itu berarti berwala kepada mereka. Kalau mau mendoakan serupa itu, ajak mereka masuk Islam dan ajak mereka menerima Islam dan beragama Islam, baru doakan. Harusnya memang kita itu sering mengajak, berdialog kepada mereka, mengajarkan tentang Islam dan keindahan Islam dan kebenaran agama Islam. Karena agama yang benar itu hanya satu. Agama yang benar itu hanya satu, yaitu agama Islam. Agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang disampaikan Nabi kepada para raja-raja Romawi, Persia, Ethiopia, Habasyah, dan negeri-negeri Arab lainnya yang masih kufur, didakwai oleh Nabi dengan surat yang bunyinya aslim taslam, masuklah kamu ke dalam Islam dan kamu akan selamat. Dan ini juga lah merupakan bahwa ketika kita mengajak mereka masuk Islam karena kita menginginkan mereka selamat dari ancaman siksa Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada kepentingan buat pribadi, nggak ada. Yang penting ketika dia sudah masuk Islam, Nabi SAW mengajak seluruh umat manusia untuk masuk Islam, bukan untuk kepentingan diri beliau, karena beliau sudah dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah diampuni dosa-dosa yang lalu maupun yang akan datang. Namun beliau mengajak kepada Islam, kepada umat manusia agar memeluk Islam, agar menyembah Allah saja, mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah, karena beliau tahu betapa pedihnya neraka dan betapa beratnya siksaan yang akan dihadapi oleh orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, karena mereka akan kekal selamanya di dalam neraka, khalidina fiha abada. Ada penyebutan di dalam Al-Quran khalidina fiha abadan untuk orang-orang kafir di dua ayat, saya lupa, tapi ada di dua tempat. Selainnya kebanyakan khalidina fiha, khalidina fiha. Ini bukan berarti khalidina fiha saja berarti nanti suatu saat keluar, tidak, karena sudah ada penegasan dua ayat yang menyebutkan khalidina fiha abada. Maka seluruh ayat-ayat yang masih menyebutkan khalidina fiha, yaitu dikembalikan kepada ayat yang sudah menegaskan khalidina fiha abadan. Sebagaimana kalau Allah menyebutkan orang-orang, kenapa? Karena Allah mengharapkan orang-orang kafir ini dengan peringatan ini mereka masuk Islam, sehingga mereka selamat dan tidak kekal di dalam neraka kalau punya dosa-dosa besar yang belum diampuni. Tapi ketika Allah menyebutkan orang-orang yang masuk surga, khalidina fiha abadan, pasti ada pernyataan abadan, kebanyakan, meskipun tidak semuanya. Khalidina fiha abadan, untuk menegaskan orang-orang mukmin yang masuk surga tidak akan bakal keluar dari surga, dan mereka akan hidup kekal selama-lamanya di dalam surga dengan segala kenikmatannya. Mungkin ada orang bertanya, apakah surga hanya punya kamu? Surga untuk orang yang menyembah Allah saja.
Siapapun dia, kalau dia beriman kepada Allah dan menyembah Allah saja dan tidak menuhankan selain Allah, yang artinya dia harus tunduk dengan kalimat la ilaha illallah, yang itu berarti dia wajib untuk mengucapkan Muhammad Rasulullah, bahwa Muhammad adalah utusan Allah, maka dia dijamin surga, siapapun dia. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita ini benar, bukan kita, ajaran yang paling benar adalah orang yang hanya tunduk menyembah kepada satu sesembahan, karena langit, bumi dan seluruh isinya diciptakan oleh satu pencipta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana mungkin satu Tuhan yang menciptakan alam semesta ini membuat ragam agama? Ragam agama itu muncul karena manusia itu yang merubahnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah agama, akidah, tauhid yang ada pada mereka yang sudah mereka bawa dari sejak lahir, sehingga mereka sendiri yang merubah dari tauhid ini menjadi syirik, menjadi kufur, menjadi nifak. Tapi sering orang menggunakan ayat ini untuk kepentingan duniawi. Sesungguhnya Allah gak akan merubah keadaan satu kaum sehingga kaum itu sendiri yang merubah keadaannya. Ini tidak betul, karena ada orang terlahir miskin, dia miskin terus meskipun kerja keras. Ada orang yang terlahir masih bayi, belum bisa apa-apa, dia menjadi kaya raya tanpa usaha apa-apa. Iya kan, seorang anak orang kaya raya, orang tuanya tanah tunggal satu, laki-laki, orang tuanya kaya raya, meninggal dunia, kerja apa dia? Tapi dia menjadi kaya. Karena memang hakikatnya bukan itu, karena makna innallaha la yughayyiru ma biqaumin, Allah itu sudah memberikan keimanan pada diri manusia. Hakikat manusia terlahir menjadi beriman, sampai mereka sendiri yang merubah bahwa manusia ummah wahidah. Manusia itu satu umat. Kemudian mereka terpecah belah, yaitu bercerai-berai karena berpaling dari tauhid. Faba'atsallahu nabiyina, maka Allah utus para nabi untuk mengembalikan mereka kepada tauhid, sehingga agama yang benar itu hanya satu, yaitu yang menuhankan Allah saja dan menyembah Allah dan tidak menyembah yang lainnya. Kita lanjutkan ba'da adhanil isya insyaallah taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Manil muadzin? Siapa yang adzan? Yang itu. Yang itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.
haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma rabbana ta'ala sa'atul kalimati Muhammadan wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Menegaskan saja bahwa mengapa kita dilarang memohonkan ampunan dan memohonkan rahmat bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak mentauhidkan Allah, karena memohonkan ampunan mereka untuk mereka dan memohonkan rahmat untuk mereka menunjukkan kecintaan kita kepada mereka dan pembenaran kita terhadap akidah yang salah yang ada pada mereka. Jadi ketika mengucapkan semoga Allah mengampuni, berarti menganggap bahwa akidahnya benar, akidah orang-orang yang kafir ini benar. Dan bila ini yang dilakukan, maka berarti dia menganggap bahwa tidak ada kebenaran mutlak, semua kebenaran relatif. Sehingga akan muncul nanti paham yang menyatakan semua agama benar. Ini hal yang tidak betul, bahwa agama itu yang benar hanya satu, yaitu yang diridai oleh Allah, yaitu yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Maka tidak boleh bagi seorang pun untuk bersikap lemah di dalam hal ini, karena itu berpengaruh kepada akidahnya. Pernyataan orang semua agama benar, ini kalimat-kalimat kufur, kalimat yang bisa menjatuhkan seseorang kepada kekafirannya. Nah, kita lanjutkan 2 poin dari madahir muwalatil mu'minin, yaitu beberapa sikap yang menunjukkan walaknya seseorang terhadap orang-orang yang beriman. Ini lawan dari berwala kepada orang kafir. Nah, fadhal. مظاهر موالة المؤمنين قد بيناها الكتاب والسنة، ومنها أول الهجرة إلى بلاد المسلمين والهجر بلاد الكافرين. والهجرة هي الانتقال من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين لأجل الفرار بالدين. والهجرة بهذا المعنى ولأجل هذا الغرض واجبة وباقية إلى طلوع الشمس من مغربها عند قيام الساعة. وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين فتحرم على المسلمين فتحرم على المسلم الإقامة في بلاد الإقامة فاعلnya الإقامة في بلاد الكفار إلا إذا كان لا يستطيع الهجرة منها أو كان في إقامته مصلحة دينية كالدعوة إلى الله ونشر الإسلام. قال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون
hilatan wala yahtaduna sabila faulaika asallahu an ya'fu anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. An-Nisa. Atsani munasaratul muslimina wa muawanatuhum bin nafsi wal mali wal lisani fima yahtajuna ilaihi fi dinihim wa dunyahum. Qala ta'ala wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd. At-Taubah. Wa qala ta'ala wa in istansarukum fi dini fa alaikumul nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Al-Anfal. Nah, baik, kita uraikan 2 poin aja dulu. Madahir muwalatil mu'minin, bentuk-bentuk wala terhadap orang-orang mukmin, bentuk sikap kecintaan, kesetiaan kita terhadap sesama mukmin. Dan ini yang diperintahkan. Kalau yang sebelumnya bentuk-bentuk wala kepada orang kafir, dan ini yang diharamkan. Artinya kita tidak boleh berwala kepada orang kafir, tapi kita bertaruh kepada orang kafir, yaitu berlepas diri dari kekafiran mereka. Tapi itu tidak berarti melarang seseorang untuk bermuamalah, berinteraksi dalam kehidupan. Yang dilarang adalah di dalam kecintaan beragama dan kecintaan yang menyeret kepada kecintaan kepada beragama yang bukan dari Islam. Sedangkan di sini adalah bentuk wala kita terhadap orang-orang mukmin. Bagaimana bentuk wala kita kepada orang mukmin? Nah, di sini ada banyak poin sampai dengan 10 poin, dan insya Allah kita uraikan untuk malam ini 2 saja. Di antaranya yang pertama, dan ini telah diterangkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Qad bayyanahal kitabu was sunnah. Minha, di antaranya yang pertama, sebenarnya banyak, tapi 10 poin ini yang paling mendasar. Yang pertama, al-hijratu ila biladil muslimin wa hajru biladil kafirin. Wal hijratu hiyal intiqalu min biladil kufar ila biladil muslimina li ajlil firari bid-din. Hijrah ke negeri kaum muslimin, artinya hijrah ke negeri kaum muslimin yaitu berpindah berpindah ke negeri kaum muslimin dari negeri-negeri kufar, sebagaimana dijelaskan sesudahnya. Al-hijrah ila biladil muslimin, hijrah ke negeri kaum muslimin, wa hajru biladil kufar atau biladil kafirin, dan meninggalkan negeri orang-orang kafir. Negeri di sini bisa dari suatu perkampungan, suatu daerah, sampai kepada sebuah negara atau masyarakat. Ini ketentuannya. Bentuk wala kita yaitu kita bergabung dan bergaul, berhidup di lingkungan orang-orang muslim. Dan makna hijrah, wal hijratu hiya, makna hijrah adalah al-intiqalu min biladil kufar ila biladil muslimin, yaitu berpindah dari negeri orang kafir ke negeri kaum muslimin li ajlil firari biddin. Li ajlil firari biddin itu artinya untuk menyelamatkan agama. Al-firar itu aslinya lari dengan agama. Untuk lari dengan agama kan nggak pas. Maksudnya adalah menyelamatkan agama, agar agama kita itu terjaga. Karena banyak kaum muslimin kadang mereka merasa nyaman, senang tinggal di lingkungan orang kafir. Wal'iyadzubillah. Karena satu, gajinya gede, kemudian yang mereka kadang-kadang di negeri kafir itu muamalahnya secara ada, bukan semua, satu daerah tertentu yang punya tradisi muamalah yang bagus. Nah ini kemudian dia merasa nyaman dan bahkan kadang-kadang memuji orang-orang kafir. Seperti yang kita telah sebutkan, dilarangnya kita memuji orang-orang kafir. Wah, saya hidup selama saya 10 tahun hidup di lingkungan mereka dan mereka baik sama saya, tidak pernah
nggak pernah mengganggu ibadah saya, mengizinkan saya beribadah dan bahkan mengingatkan saya untuk ibadah, bla bla bla, pujian-pujian, sanjungan. Ketika ketemu di satu daerah di kaum muslimin, dia lagi sandal nang masjid, hilang sandal anyar, langsung mencelanya kaum muslimin lebih dahsyat dari dia memuji kaum kafir. Dan itu satu kesalahan. Kejelekan akhlak seorang muslim hanya akhlak sesama manusia, tapi kejelekan orang kafir itu jeleknya akhlaknya dia kepada Allah Sang Khalik, tidak mengesahkan Allah di dalam ibadah, beda jauh. Maka dikatakan sejelek-jelek orang muslim, tapi muslim ini artinya dia masih memegangi iman gitu loh. Sejelek-jeleknya orang muslim itu lebih baik daripada orang kafir yang baik akhlaknya. Karena meskipun dia baik akhlaknya, suka nolong sebagainya, dia punya satu kejelekan yang luar biasa jeleknya, yaitu akhlaknya jelek kepada Allah. Bentuknya apa akhlaknya jelek kepada Allah? Dia selalu pergi ke tempat peribadatannya, iya, tapi disitulah dia tidak mentauhidkan Allah, tidak mengesahkan Allah ketika dia menyembah dengan penyembahan terhadap Tuhan-Tuhan yang lain, menjadikan seseorang manusia sebagai anak Tuhan, yang itu tidak patut. Manusia itu diciptakan oleh Allah, lalu bagaimana Allah menciptakan dari makhluknya sebagai anaknya, dan bagaimana Allah bermuamalah kemudian berhubungan dengan seorang manusia, suatu hal yang mustahil. Jin dengan manusia saja sulit untuk terjadi hubungan, atau malaikat dengan manusia aja nggak mungkin terjadi. Lalu bagaimana manusia bisa membayangkan kok sampai Allah punya anak? Harusnya seseorang itu menggunakan akal sehatnya bahwa tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi dan alam semesta, yang memiliki sifat yang sempurna dan tidak ada yang sebanding dengan sifat Allah, tidak ada yang sama dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ke Allah mengambil anak. Bahkan sekiranya itu ada anak yang di luar manusia, di luar mereka menjadikan orang-orang musyrikin itu menjadikan para malaikat sebagai anak-anak perempuan Allah. Ini juga suatu perbuatan yang keji. Bagaimana semuanya diciptakan oleh Allah, lalu bagaimana Allah menciptakan makhluknya kemudian mengangkatnya jadi anak? Yang ada Allah menciptakan makhluknya, mengangkat hambanya dengan hamba yang soleh, dengan kasih, dengan cinta Allah kepada hamba tersebut, karena penghambaannya kepada Allah yang sempurna, seperti para nabi, para rasul. Allah mencintai mereka karena ketaatan mereka, tauhidnya mereka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak bisa, maka harus artinya kita membedakan antara muslim dengan kafir, dan tidak boleh kita merasa nyaman tinggal di negeri kafir. Sekecil-kecilnya kita akan membenarkan akidah mereka, tumbuh kecintaan kepada mereka, dan bahkan kita akan melanggar ketentuan-ketentuan syariat dalam hal bermuamalah dengan orang-orang kafir. Minimal melihat mereka berbuat maksiat, meskipun itu halal buat mereka, tapi sesungguhnya mereka itu haram juga dalam agamanya. Mabuk-mabukan, berzina, itu tetap haram dalam agama, dan kita berada di tengah mereka dengan membiarkan, mendiamkan tanpa memberikan larangan, dan ini adalah satu kebatilan. Wal hijratu bihadzal makna wa li ajli hadzal gharadi wajibatun. Hijrah dengan makna yang tersebut di atas, yaitu berpindah dari negeri kaum muslimin, berpindah ke negeri kaum muslimin dari negeri-negeri orang kafir untuk menyelamatkan agama. Wa li ajli hadzal gharad, untuk tujuan yang mulia, yaitu menyelamatkan agamanya, agar dia bisa beribadah secara sempurna, agar dia bisa mentaati Allah dengan sebaik-baiknya, dia bisa menambah ilmu. Bagaimana seorang yang di negeri kafir tanpa ada satu alasan yang syar'i dia bisa menerima ilmu dengan baik? Orang yang tinggal di negeri muslim saja belum tentu semua orang bisa mengambil ilmu yang baik. Orang yang tinggal di Madinah tidak semua duduk di majelisnya para ulama. Orang yang tinggal di Mekah tidak semuanya duduk di majelisnya para ulama. Lalu bagaimana lagi dengan orang yang tinggal di negeri kufar yang jauh daripada ilmu? Maka akan semakin jauh pengenalannya terhadap agama. Maka hukumnya wajib hijrah dengan makna tersebut.
yaitu hijrah untuk menyelamatkan agama dari negeri orang kafir untuk berkumpul di negeri kaum muslimin. Wa baqiyatun, dan hukum wajib ini terus, perintah berhijrah ini terus berlaku ila tulu'isy syamsi min maghribiha, sampai nanti terbit matahari dari tempat terbenamnya. Kalau matahari sudah terbit dari tempat terbenamnya, sudah nggak ada hijrah, karena pada saat itu yang ada orang mukmin, yang kafir. Tidak ada orang taubat lagi, sudah nggak diterima taubat saat itu. Karena Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hamba sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya. Indah qiyamis sa'ah, dan itu nanti terjadi ketika dekat kiamat. Wa qad tabarra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam min kulli muslimin yuqimu baina adhuril musyrikin. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam, beliau telah berlepas diri, tidak yakni bertanggung jawab dan tidak memberikan jaminan keamanan, keselamatan bagi setiap muslim yang dia tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin, baina adhuril musyrikin. Adhur itu jamak dari dohrun. Adhuril musyrikin artinya di punggung, artinya di tengah-tengah kaum musyrikin, baina adhuril musyrikin. Fatuhramu 'alal muslimi al-iqamatu fi biladil kuffar, maka seorang muslim itu haram untuk dia berdiam diri tinggal di negeri orang kafir, illa, kecuali idza kana la yastati'u al-hijrata minha, kecuali bila dia tidak bisa hijrah, terlahir di negeri orang kafir, kemudian dari keluarganya dulu muslim, karena satu hal dia berada di negeri kafir sehingga dia tumbuh di sana beribadah, mau hijrah bukan orang kaya, maka terpaksa tinggal di sana tapi tetap menjaga agamanya, dan tetap mempelajari agamanya, mengajarkan agama itu kepada anak-anaknya dan keturunannya. Dan bila mana ada kesempatan untuk bisa hijrah, maka dia wajib untuk melakukan hijrah. Au kana fi iqamati maslahatun diniyatun, atau ketika berdiamnya dia atau berdomisilinya dia di negeri kafir tersebut akan membawa kemaslahatan agama, yaitu dia tinggal di sana sebagai dai. Dia seorang dai yang imannya kuat, yang sudah berilmu dan membentuk komunitas muslim di negeri itu dan mengajarkan Islam ke negeri itu, atau tetap mendakwai kaum muslimin yang tinggal di negeri itu, dan juga mendakwai orang-orang yang non-muslim untuk masuk Islam. Maka ketika berdiamnya, berdomisilinya dia di negeri itu untuk suatu kemaslahatan agama, dibenarkan, bahkan dianjurkan. Dan ini yang dilakukan oleh para ulama-ulama yang mereka tinggal di negeri-negeri kufar dalam rangka dakwah. Itu banyak. Seperti seorang dokter dari Kuwait bersama istrinya ke Afrika, sampai ke pelosok-pelosok, berapa ratus ribu manusia yang masuk Islam, berapa puluh ribu masjid dia bangun. Allahu Akbar. Ini dikisahkan oleh Ustaz Farid Anus. Beliau pernah bercerita di dalam satu buku risalahnya itu, saya lupa judul risalahnya, saya diberi oleh beliau waktu itu. Kad-da'wati ilallahi wa nashril Islam, yaitu maslahatan agama seperti dia berdakwah kepada agama Allah, wa nashril Islam, dan untuk menyebarkan agama Islam. Qala Allah Ta'ala berfirman, innal ladina tafahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard. Sungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya, diwafatkan oleh para malaikat, zalimi anfusihim, dalam keadaan mendolimi diri mereka sendiri, yaitu meninggal dunia dalam keadaan belum bertaubat, masih dalam keadaan kufur.
maka mereka mendolimi diri mereka sendiri. Kenapa? Karena berarti membiarkan dirinya membiarkan dirinya disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Sungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan mereka mendolimi diri mereka sendiri. Qalu, mereka itu mengatakan, fima kuntum. Para malaikat maksudnya di sini bertanya, bagaimana kamu ini? Fima kuntum, bagaimana kamu dulu ketika di dunia? Qalu, mereka mengatakan, menjawab, kunna mustad'afina fil ardi. Kami orang-orang yang tertindas di bumi Mekah, yaitu mereka yang musyrikin yang mati di sana. Para malaikat bertanya lagi, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi Allah yang luas itu, yaitu berpindah-pindah. Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Maka mereka orang-orang yang tidak mau berhijrah dari negerinya dengan alasan mereka itu di situ tertindas hanya sedikit minoritas, padahal dia bisa hijrah tapi tidak mau hijrah. Maka Allah katakan faulaika ma'wahum jahannam, maka mereka itu tempat kembalinya adalah neraka jahanam, wasaat masirah, dan neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ketika dia tinggal di negeri kufar dan tidak dapat melaksanakan agamanya, tidak dapat menunaikan hak-hak Allah Azza wa Jalla dengan mengatakan kunna mustad'afina fil ardi, kami ini kaum du'afa, kami ini lemah, tidak orang-orang yang tertindas di bumi Mekah, di tanah Mekah. Maka Allah tidak berikan alasan itu untuk mereka. Kemudian Allah berfirman, illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Kecuali orang yang mereka yang tertindas ini betul-betul tidak punya kekuasaan, baik laki-laki minar rijal wan nisa ataupun wanita, wal wildan maupun anak-anak. La yastati'una hilatan, yang mereka tidak berdaya, tertindas dan tidak berdaya. Wala yahtaduna sabilan, dan tidak memiliki jalan keluar atau jalan untuk berhijrah dari negeri kafir. Maka selama kondisi seperti ini mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hijrahnya itu tidak mengapa. Tapi kalau dia merasa tertindasnya padahal dia mampu, dia di situ usahanya maju, hanya karena takut ya kalau saya pindah pulang kampung nanti saya nggak punya usaha di sana. Ini yang mereka tercela dan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Faulaika asallahu ayya'fu anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Maka Allah katakan orang-orang yang tertindas karena mereka benar-benar tidak mampu, tidak berdaya dan tidak punya jalan untuk bisa hijrah. Faulaika, maka mereka itu asallahu ayya'fu anhum, mudah-mudahan Allah memaafkan mereka. Wa kana Allahu 'afuwan ghafura, dan Allah adalah zat yang Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Di sini jelas bahwa Islam itu logis dan Islam itu sempurna, memberikan solusi di dalam segala keadaan. Ketika Islam melarang kaum muslimin tinggal di negeri orang kafir karena ada hikmah yang besar, dan juga bukan berarti mutlak larangan itu kalau memang mereka tinggal di dalam negeri kafir itu dalam kondisi tidak berdaya dan tidak bisa hijrah. Tapi syaratnya mereka harus bertahan untuk tetap dapat menunaikan hak-hak agama. Yang kedua, munasaratul muslimina wa muawanatuhum bin nafsi wal mali wal lisan fi ma yahtajuna ilaihi fi dinihim wa dunyahum. Bentuk walaknya seorang muslim terhadap kaum muslimin yaitu harus selalu berusaha memberikan pertolongan kepada kaum muslimin dan menolong mereka dan memberikan pertolongan, baik itu dengan harta ataupun dengan lisan kita, bahkan dengan jiwa kita, bin nafsi. Pembelaan, memberikan pembelaan kepada kaum muslimin yang tertindas, yang terdolimi. Fima yahtajuna ilaihi,
yaitu dalam hal-hal yang mereka membutuhkannya. Fima yahtajuna ilaihi fi dinihim wa dunyahum, baik itu dalam urusan agama, terutama dalam urusan agama mereka. Kalau sampai ada anak muslim yang tidak sekolah Islam karena nggak punya biaya, ini kaum muslimin lainnya bertanggung jawab. Mereka yang mampu berdosa membiarkannya, kecuali tidak tahu. Tapi kalau juga pura-pura tidak tahu dan tidak peduli, ini juga mereka kena dosa. Karena seorang muslim itu tidak boleh membiarkan. Itu dalam urusan agama, urusan dunia saja. Kita tetangga kita ada yang lapar, padahal kita mampu memberi makan saja kita berdosa. Apalagi dalam urusan agama. Yang lebih, ya Allah, yang menyedihkan saya kalau lewat anak-anak ini, anak-anak jalanan yang masih kecil-kecil, anak tingkat SD, SMP, la ilaha illallah, laki perempuan tinggal di atas mobil dari satu truk ke truk yang lainnya, berpindah-pindah tanpa bekal, tidak mandi apalagi sholat. Orang tuanya mereka juga tidak punya perhatian. Negara yang semestinya punya kewajiban terhadap anak-anak jalanan itu anak-anak negara, mestinya tanggungan negara untuk membina. Ya Allah, ini bila mereka dibiarkan tanpa diberikan solusi yang baik, yang benar, dididik, dibimbing dengan yang baik, 5 tahun, 10 tahun lagi mereka menjadi orang-orang yang merusak di masyarakat. Karena mereka makan dari dalam dengan meminta, mending kadang-kadang mengambil dari dagangan, ada buah-buahan dia ambil tanpa izin. Ini ya Allah ya Rabb. Makanya harus ada semacam lembaga-lembaga yang membangun, memberikan pertolongan kepada sama kaum muslim. Mereka ini kalau enggak nanti dicaplok sama misionaris-misionaris yang mereka nanti berikan santunan ini lalu diajaknya gereja. Mestinya kita yang berkewajiban mengajak mereka ke masjid, memberi pakaian yang layak, diajari agama ya Rabb. Kadang-kadang nangis hati. Tapi kita kadang nggak berdaya, maka cuma hanya bisa bicara seperti ini. Mudah-mudahan mereka yang berkemampuan dapat menunaikannya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang mukmin, laki dan perempuan, sebagian mereka adalah awliya'u ba'din, adalah teman setia, penolong bagi sebagian yang lain. Jadi kita tidak boleh tutup mata. Man lam yahtam laisa minna man lam yahtam bi amrin muslimin. Bukan, kata Nabi, bukan dari golongan kami orang-orang yang tidak punya perhatian terhadap maslahatan kaum muslimin. Maka kadang-kadang kita miris juga pendidikan Islam yang baik, biayanya gede, sekolahnya mahal. La ilaha illallah. Bagaimana kita mau mendakwai, membentuk generasi-generasi yang bisa mengenal Islam dengan baik, sementara sekolah-sekolah Islam yang mengajarkan agama dengan baik tidak menerima murid yang miskin. Menyedihkan sekali, nangis hati kita ini sebenarnya. Kita ini harusnya memiliki lembaga-lembaga yang kuat secara ekonomi, membangun ekonomi yang kuat bagus untuk bisa menyekolahkan anak-anak kita di lembaga yang baik. Kalau kita belum bisa bikin sekolahannya, minimal kita bisa membawa mereka kepada sekolahan-sekolah yang baik dan kita biayai. Daripada kita bangun sekolah yang besar, yang kemudian orang yang bisa sekolah hanya orang yang mampu, sementara orang yang tidak mampu ketika masuk, kamu sanggup bayar sekian, wah nggak bisa, sudah salah. La ilaha illallah. Kita akan mintai pertanggungjawaban di yaumul qiyamah, dan itu adalah suatu hal yang berat. Di surat Al-Anfal ayat 72 Allah tabaraka wa ta'ala juga berfirman, wa in istansarukum fid dini fa'alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun. Wa in istansarukum fid din, kalau saudara-saudaramu ini yang beriman mereka meminta tolongmu di dalam agama, yaitu berperang melawan musuh dalam agama, fa'alaikumun nasru, kecuali maka kamu wajib untuk memberikan pertolongan kepada mereka, menolong mereka, membantu mereka. Illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq, kecuali kalau dia berhadapan dengan satu kaum yang antara dirimu dengan kaum itu terdapat perjanjian perdamaian, maka di sini
ya baru harus menolong dalam bentuk yang lain. Karena tidak boleh seorang muslim melanggar perjanjiannya dengan orang kufar, kecuali kalau mau itu maka batalkan dulu perjanjian dengan orang kafir itu, atau bernego dengan mereka untuk menghentikan serangannya kepada mereka kaum muslimin. Kalau mereka masih terus, maka kami akan membubarkan atau membatalkan perjanjian yang telah ada dan kami akan mendukungnya. Itu seharusnya. Maka di sini bahwa orang muslim terhadap muslim lain itu nanti akan kita temui mereka bersaudara, seperti pada poin ketiga dan poin keempat dan poin kelima. Ini nanti semua kalau seandainya walaknya seorang muslim terhadap muslim lainnya betul-betul terwujud pada diri-diri individu muslim, maka insya Allah Islam itu kuat dan sangat kuat dan bahkan akan menyebarkan kebaikan kepada umat semuanya insyaallah taala. Hadza minni, saya cukupkan ini saja dan kita lanjutkan poin ketiga insyaallah taala pada pertemuan mendatang berikutnya biidznillah. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.